Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 282. Ketika Hui Guo memasuki ruang pertemuan, dia tersenyum pada wakil direktur kantor Hao dan bahkan tidak melihat ke arah Hu Xilian. Liang Chengpeng mengawali pertemuan dengan memberikan update perkembangan kasusnya. Setelah itu, ia menyampaikan perintah dari Komite Partai Kabupaten dan Keamanan Umum Kota. Semua pelarian harus ditangkap dalam waktu 2 hari. Ini adalah perintah dari petinggi. Batas waktu yang diberikan lebih ketat dibandingkan kasus-kasus lain di masa lalu. Pemerintah kota dan Komite Partai Kabupaten sangat marah. Mereka tidak ingin kasus ini mencoreng reputasi provinsi dan tidak ingin ada lagi korban yang muncul di Kabupaten Yantai. Oleh karena itu, para petinggi hanya memberi mereka waktu 2 hari untuk menangkap semua pelarian. Semua orang dalam pertemuan itu khawatir dan bisa merasakan urgensinya. Liang Chengpeng melanjutkan pertemuan itu dan bertanya, bagaimana pandangan semua orang mengenai kesalahan yang disebabkan oleh Command Center tadi malam? Hui Guo adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Kesalahan yang dilakukan Command Center terlalu parah. Tidak hanya kami kehilangan kesempatan untuk menangkap para pelarian, tetapi 2 nyawa juga hilang. Saya sarankan meminta pertanggungjawaban pemimpin. Zhao Jingsong memandang Hu Xilian dan berkata, saya setuju. Kepala kantor polisi kota, Wan Tao, juga mengangguk. Liang Chengpeng melanjutkan, para pemimpin kabupaten memandang serius insiden ini, dan saran saya adalah menskors Hu Xilian dan membiarkan Direktur Hao mengambil alih tugasnya. 2 nyawa hilang, dan seseorang harus bertanggung jawab karenanya. Tidak mungkin meminta pertanggungjawaban Kepala Liang dan Kepala Hu, dan Hu Xilian adalah kandidat terbaik. Hu Xilian memandang Qin Yong dan Sun Changhong. Dalam beberapa tahun terakhir, Hu Xilian dekat dengan keduanya dan banyak membantu mereka dengan memberi mereka banyak informasi. Tapi sekarang, Qin Yong dan Sun Changhong hanya melihat ke arah Kepala Liang. Mereka tidak punya niat untuk membelanya. Hu Xilian tahu dia tidak punya peluang dan menundukkan kepalanya. Liang Chengpeng melanjutkan, jika semua orang setuju, maka saya tidak setuju. Hu Xilian terkejut dan menoleh untuk melihat siapa yang membela dirinya. Liang Chengpeng mengerutkan kening dan memandang Dong Xuebing. Dong Xuebing sedikit kesal. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hal ini terjadi. Terlebih lagi, operator teleponlah yang melakukan kesalahan. Apa hubungannya dengan Direktur Hu? Jika Anda mengatakan dia harus bertanggung jawab atas kesalahan ini, lalu siapa di antara kita yang tidak bertanggung jawab? Kepala Liang, Direktur Hu, telah bekerja keras di biro selama bertahun-tahun, dan akan sangat menyedihkan jika dia dihukum karena hal ini. Saran saya adalah memberinya peringatan terlebih dahulu. Kami akan membahas sisanya setelah para pelarian ditangkap. Wan Tao memandang Dong Xuebing. 2 nyawa hilang, dan Anda hanya menyarankan peringatan. Dong Xuebing memandang Wan Tao dengan dingin. Kepala kantor Wan, kejahatan itu terjadi di wilayah yurisdiksi kantor polisi kota Anda, dan pusat komando telah memberikan perintah berdasarkan informasi yang diberikan oleh kantor Anda. Stasiun Anda juga memiliki catatannya. Jika berdasarkan apa yang kamu katakan, apakah kamu juga harus bertanggung jawab? Dong Xuebing melihat wajah Wan Tao berubah, dan dia melanjutkan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan kasus ini dan tidak membuang waktu untuk melihat siapa yang salah. Air mata Hu Xilian hampir mengalir. Qin Yong dan Sun Changhong tidak harus membela dia. Namun wakil kepala biro baru inilah yang membantunya. Selain beberapa percakapan dan memasak makanan untuk Dong Xuebing, Hu Xilian tidak banyak berinteraksi dengannya. Hui Guo mengetuk meja. Para pemimpin daerah telah memberikan perintah, dan sekretaris partai Siang sangat marah. Jika kita tidak setelah Chang Lei dipindahkan, Hui Guo mengalami banyak kesedihan. Tapi sekarang, dia sepertinya condong ke arah Siang Daofa. Dong Xuebing memotongnya. Saya baru tahu bahwa kasus ini belum terselesaikan, dan ada pembicaraan lain. Mengubah pemimpin di menit-menit terakhir adalah hal yang tabu. Semua orang di sini tahu kemampuan Direktur Hu, dan kita tidak bisa menghapusnya seperti ini hanya karena kesalahan kecil. Hal ini akan mengecewakan banyak orang. Kepala Liang, saya sarankan memberikan kesempatan kepada Direktur Hu untuk memperbaiki kesalahannya.
Belum terlambat untuk membahas hal ini setelah kasus ini diselesaikan. Liang Chengpeng telah mengambil keputusan, dan para pemimpin kabupaten telah menyatakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab. Meskipun Liang Chengpeng dan Dong Suebing dekat, dia juga tidak akan mengizinkan Dong Suebing melakukan apapun. Tidak perlu diungkapkan lagi, pusat komando telah melakukan kesalahan besar, dan atasan langsungnya harus bertanggung jawab. Oke, Hu Xilian akan mendiskusikan pekerjaannya sampai perintah baru dikeluarkan. Semua orang tahu bahwa meskipun ada pesanan baru, Hu Xilian akan dipindahkan ke departemen tanpa izin. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali selama sisa hidupnya. Dong Suebing mencoba membalas. Kepala Liang, selama bertahun-tahun, Direktur Hu Liang Chengpeng tahu Dong Suebing pandai berdebat dan bisa mengemukakan berbagai alasan. Dia melambai padanya dan berkata, kasus ini harus diselesaikan secepatnya. Rapat dibubarkan. Jika orang lain membalas Liang Chengpeng, dia akan kehilangan kesabaran dan memarahi orang itu. Namun Liang Chengpeng tahu bahwa Dong Suebing tidak membela Hu Xilian karena alasan politik. Dong Suebing membantu karena dia menghargai persahabatan mereka. Meskipun Dong Suebing terkadang gegabah, dia memiliki hati yang baik. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa tidak ada peluang bagi Hu Xilian, dan meskipun demikian, Dong Suebing masih bersedia menghubungi pemimpin demi dia. Liang Chengpeng memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Dong Suebing setelah pertemuan ini. Dalam dinas pemerintahan, karakter Xiao Dong jarang ditemukan. Dong Suebing keluar dari ruang pertemuan dengan marah. Hu Xilian mengejar Dong Suebing dan menyusulnya. Kepala Dong. Dong Suebing membalas dan berkata dengan nada meminta maaf. Saya minta maaf. Saya tidak berdaya untuk membantu Anda. Hu Xilian menenangkan. Ketua Dong, kamu tidak perlu meminta maaf. Saya akan mengingat apa yang Anda katakan dalam pertemuan itu selama sisa hidup saya. Terima kasih. Pertemuan hari ini membuat Hu Xilian melihat sifat sebenarnya dari banyak orang. Meskipun mengetahui bahwa tidak mungkin mengubah hasil, Dong Suebing masih menyakiti Direktur Hao, membalas Kepala Liang, menyakiti Kepala Stasiun Wan dan yang lainnya, untuk membela dia. Hu Xilian sangat tersentuh oleh Dong Suebing. Dong Suebing tidak terlalu banyak berpikir karena dia telah menyinggung banyak orang. Dia tidak keberatan menyinggung beberapa orang lagi. Bagi Dong Suebing, Hu Xilian telah banyak membantu dan bahkan memasak makan malam untuknya. Tidak peduli apa hasilnya, Dong Suebing merasa dia harus membelanya. Terlebih lagi, dia merasa Hu Xilian mampu dan sayang sekali dia dipindahkan. Pagi, Dong Suebing, yang tidak tidur tadi malam, tidur siang sebentar di mobilnya. Setelah dia bangun, dia makan makanan yang dibawa pulang yang diberikan kepadanya oleh Chu Feng. Setelah itu, dia terus mengawasi pembatas jalan dan pemeriksaan seluruh kendaraan yang melintas. Namun setelah satu malam pemeriksaan, mereka masih belum menemukan para pelarian tersebut. Jalan-jalan utama lainnya juga belum menemukan para penjahat, dan mereka masih bersembunyi di kabupaten. Jadi, Dong Suebing memerintahkan petugasnya dari desa untuk membantu petugas bersenjata mencari penjahat di kota kabupaten. Polisi mulai menyisir kota kabupaten, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Sekitar pukul 13.40, Dong Suebing sedang mendiskusikan sesuatu dengan Liu Dahai dan Chen Fa ketika mereka menerima pengumuman melalui radio mereka. Para pelarian sudah ditemukan. Para pelarian sudah ditemukan. Jalan Selatan Distrik Utara 7. Sekolah Menengah Pertama Nanliu. Para pelarian telah memasuki sekolah. Mereka mungkin menyandera beberapa orang. Dong Suebing, Liu Dahai, dan petugas lainnya saling memandang. Ayo pergi. Dong Suebing, Liu Dahai, dan petugas lainnya menaiki MPV Mercedes dan bergegas menuju distrik utara. Dong Suebing dan semua petugas khawatir. Itu sekolah menengah pertama, dan ini bukan liburan sekolah. Jika anak-anak itu disandera, akibatnya akan sangat buruk. Dong Suebing memperhatikan petugas yang duduk di samping Chu Feng menjadi pucat dan cemas. Seseorang dari keluarganya pasti ada di sekolah itu. Sekolah menengah pertama Nanliu. Ketika Dong Suebing tiba, polisi bersenjata telah mengepung gedung sekolah berlantai 2. Semua orang memegang senjatanya. Di daerah yang lebih jauh, Dong Suebing dapat melihat sekretaris Partai Kabupaten Siang Daofa, Xie Huilan, dan para pemimpin pemerintah kabupaten lainnya. Mereka sepertinya sedang mengadakan pertemuan di samping taman bermain. Liang Chengpeng,
Hui Guo, dan seorang petugas polisi bersenjata juga ada di sana. Itu menegangkan. Setelah turun, Dong Suebing memanggil wakil ketua tim Feng. Feng tua, bagaimana situasinya? Esensi ini tertanam kuat di jantung Novyuro Isen. Wakil ketua tim Feng berbalik dan berjalan cepat. Ketua Dong, ketika kami tiba, para pelarian telah memasuki gedung sekolah. Beruntung sore harinya tidak ada pelajaran, dan hanya ada beberapa siswa dan guru yang ada di sana melakukan persiapan upacara wisuda. Dari teriakan dan suara-suara itu, mereka disandera oleh para penjahat. Tidak ada yang berani terburu-buru, karena kami takut para penjahat akan menyakiti para sandera. Sekretaris Partai Siang, Wali Kota Xia, dan yang lainnya sedang mendiskusikan tindakan selanjutnya. Dong Suebing mengepalkan tangannya. Bajingan ini, berapa banyak dari mereka? Wakil ketua tim Feng menjawab, seharusnya ada 9 orang. Dari 10 pelarian dari kabupaten tetangga, kebanyakan dari mereka melarikan diri ke Yantai. Dong Suebing bertanya, seberapa besar kemungkinan kita menyerbu gedung ini? Di mana penembak jitunya? Wakil ketua tim menggelengkan kepalanya. Kalau penjahatnya hanya 1 atau 2 orang, kami masih bisa masuk ke dalam gedung. 9 penjahat terlalu banyak bagi kita untuk menyerbu gedung itu. Beberapa dari mereka bahkan punya senjata. Senjata harus diambil dari sipir penjara saat mereka melarikan diri. 2 petugas terluka selama pengejaran mereka. Dia menunjuk ke lantai 2 gedung itu. Para penjahat itu sangat licik. Mereka telah menutupi semua jendela, dan kami tidak tahu di kelas mana mereka berada. Selain itu, penembak jitu kami tidak dapat menembak ke-9-nya sekaligus. Jika kita melewatkan salah satu dari mereka, para sandera akan berada dalam bahaya. Tiba-tiba terdengar tangisan dari gedung sekolah. Hiks tolong. Menangis salah satu jendela terbuka, memperlihatkan wajah ketakutan seorang gadis kecil. Gadis ini pasti murid Nan Liu Junior. Sebuah tangan besar memegangi leher gadis itu, dan seorang pria paruh-baya perlahan menjulurkan kepalanya keluar jendela. Pria itu botak dan memiliki bekas luka panjang di kepalanya. Hampir seluruh petugas di lokasi kejadian pernah melihat foto pria tersebut sebelumnya. Dia adalah salah satu pelarian, seorang perampok bersenjata. Semua orang di luar sana mendengarkan. Siapapun yang berani memasuki gedung ini, atau melepaskan tembakan, aku akan membunuh gadis ini. Liang Chengpeng memandang penjahat itu dan berteriak melalui hujan es yang keras. Jangan menyakiti sandera. Pelarian itu tersenyum dan berteriak. Saya tidak bisa menyakitinya. Mintalah pemimpin daerahmu untuk berbicara kepadaku. Liang Chengpeng ragu-ragu dan memberikan pengeras suara kepada seorang pria gemuk di sampingnya. Orang ini adalah Cao Supeng, wakil sekretaris partai kabupaten, orang nomor 3 di Kabupaten Yantai. Teriak perampok bersenjata. Anda adalah pemimpin daerah. Bagus. Kami tidak memiliki permintaan lain. Kami hanya menginginkan bas berukuran sedang. Sebelum bas tiba, Anda semua harus menjamin keselamatan kami. Jika ada di antara kalian yang berani melepaskan tembakan, jangan salahkan saya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.